baru serta menjaga pertumbuhan ekonomi pastinya perekonomian suatu negara akan jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang kucintai dan kusayangi. Jumpa lagi dengan saya Husnul Aziza, mahasiswi semester 5 STAI Tanbihul Hofilin Banjarnegara. Di perjumpaan kita kali ini kita akan belajar lagi teman-teman. Tema kita pada kali ini adalah Social Entrepreneurship dalam Islam. Sebelum lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu Social Entrepreneurship. Jadi, Social Entrepreneurship itu merupakan pemberdayaan sumber daya secara optimal, di mana untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan dilandasi adanya sikap perhatian terhadap lingkungan sosial. Misalkan teman-teman mempunyai suatu usaha, misal punya usaha toko sembako yang cukup besar. Bagaimanakah sikap sosial kita itu? Dengan cara kita memberikan sebagian harta yang kita punya itu terhadap orang-orang yang tidak mampu, atau dalam berwirausaha kita tidak merugikan orang lain, tidak melakukan penipuan dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, sikap sosial harus kita terapkan dalam berwirausaha. Peran social entrepreneurship ini pastinya juga sangat penting dalam adanya permasalahan sosial, seperti halnya mengurangi adanya kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, menuangkan gagasan atau ide-ide baru, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin banyak orang yang mau berwirausaha, pastinya perekonomian suatu negara akan jauh lebih baik lagi. Kemudian, social entrepreneurship dalam Islam seperti apa yang telah saya sebutkan tadi merupakan pemberdayaan sumber daya secara optimal, di mana dalam hal ini para entrepreneur itu memperhatikan label halal dan haram, dan ketika mereka berwirausaha mereka menggunakan pedoman ajaran syariat agama Islam. Social entrepreneurship ini bukanlah hal yang baru teman-teman dalam agama Islam. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, entrepreneurship ini telah ada. Terbukti dengan adanya putra beliau yaitu Qabil dan Habil, yang mereka memiliki usaha masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah serta para sahabat merupakan para entrepreneur yang begitu berkompeten. Salah satu keteladanan dari Rasulullah adalah beliau membuktikan bahwasanya uang itu bukanlah modal utama dalam berbisnis, akan tetapi sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonahlah yang menjadi pedoman untuk beliau. Jadi teman-teman, dalam berwirausaha itu kita harus memperhatikan 4 sifat itu. Ketika ada seseorang mau berwirausaha tetapi dia tidak dapat dipercaya, tapi dia tidak amanah ataupun bahkan dia tidak jujur, pastinya kan usaha yang dia lakukan akan hanya menimbulkan kerugian saja. Kemudian dalam hal ini juga seiring berhasilnya Rasulullah dan para sahabat, bentuk social entrepreneur yang mereka lakukan adalah mereka mau melakukan zakat, infak serta sedekah mereka itu dengan jumlah yang begitu fantastis teman-teman. Tidak hanya separuh dari harta mereka, atau bahkan mereka ada yang melebihkan dari separuh harta mereka untuk mereka sedekahkan atau mereka infakkan ataupun mereka zakatkan. Seperti itu. Pada saat itulah peradaban Islam begitu dirasakan oleh kaum muslimin. Tidak hanya di dalam Jazirah Arab saja, juga di luar Jazirah Arab pun semua orang itu merasakan, di mana keadilan dan kesejahteraan itu menjadi prioritas bagi seorang pemimpin ataupun khalifah. Dalam pelaksanaannya, social entrepreneur ini pastinya memiliki dampak, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif pastinya akan bermunculan. Jadi dalam hal ini, para perilaku entrepreneur harus memperhatikan sikapnya. Mereka harus bersikap baik, mereka tidak boleh mengutamakan keuntungan pribadi untuk merugikan orang lain. Dan dalam prakteknya, para entrepreneur ini harus memiliki misi dan tujuan, yang mana misi dan tujuan tersebut harus sesuai dengan syariat agama Islam atau sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kegiatan kewirausahaan ini sendiri berawal dari adanya kepentingan untuk menyeimbangkan antara sosial dan ekonomi, di mana dalam hal ini berbentuk bisnis ataupun bentuk pertanggungjawaban atas bisnis tersebut.
Social entrepreneurship dalam Islam, bentuk pelaksananya itu sesuai kebajikan-kebajikan yang ada dalam Islam. Seperti halnya kita membantu orang lain, tetapi kita tidak boleh tidak ikhlas, kita harus ikhlas dalam membantunya. Dan dalam hal ini juga kita tidak boleh mengambil keuntungan pribadi. Social entrepreneurship tentunya juga memiliki peran yang begitu penting terhadap agama Islam, di mana social entrepreneur ini dapat menjadi agen perubahan dalam kesejahteraan masyarakat. Social entrepreneurship ini mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lah, agama Islam itu sendiri kan merupakan agama yang sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya, dan juga agama Islam sangat mengantisipasi terhadap adanya kemiskinan. Karena apa? Karena kemiskinan itu dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam jurang kefakiran, yang mana kefakiran tersebut dapat menyebabkan fakir dalam cara bersikap, berperilaku, serta berpikir. Selanjutnya teman-teman, kita juga harus tahu nih apa saja kriteria dari social entrepreneurship itu dalam Islam. Jadi ada beberapa kriteria yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah social mission. Social mission. Jadi di sini ada misi sosial, yang mana di sini para entrepreneur itu mau berusaha untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan sosial. Dalam agama Islam pun, agama Islam mengajarkan orang-orang mukmin untuk mampu membantu orang lain. Seperti halnya suatu bangunan itu untuk saling menguatkan. Jadinya ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, jadi kita itu harus membantu. Di sini adalah kita mau membantu orang lain tersebut. Kemudian yang kedua itu ada empowerment. Empowerment itu merupakan suatu pemberdayaan. Mana di sini pemberdayaan ini dengan tujuan masyarakat itu agar lebih mampu dalam skala aspek. Jadi masyarakat itu menjadi masyarakat yang lebih kuat lagi, masyarakat yang mampu berinovasi lagi. Kemudian yang ketiga adalah ethical business principle atau prinsip bisnis etika, di mana dalam hal ini dalam berbisnis itu harus mementingkan adanya etika atau adanya akhlak, yang mana harus berdasarkan dengan norma-norma yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian yang keempat adalah investment for social mission. Adanya sebuah konsep di mana para entrepreneur itu mau menyisihkan sebagian harta yang mereka punya untuk membantu orang lain. Jadinya misalkan kita melakukan sedekah, sedekah itu kan pastinya memiliki manfaat yang begitu panjang atau dalam jangka panjang. Misalkan kita sedekah untuk pembangunan pondok pesantren, tentunya kan manfaat itu akan tetap kita rasakan walaupun nanti kita telah meninggal. Kemudian yang terakhir itu ada sustainability, artinya itu keberlanjutan. Keberlanjutan ini entah dari ada aspek internalnya ataupun aspek eksternalnya. Jadi manusia itu sebagai khalifah di bumi, mereka harus mampu untuk melakukan keberlanjutan ini. Agar apa? Agar manfaatnya itu yang mereka dapatkan semakin banyak, agar dapat lebih banyak lagi untuk membantu orang lain. Ya teman-teman, kemudian kita juga harus tahu nih, ada beberapa tujuan dilakukannya social entrepreneurship. Yang pertama misalkan itu adalah untuk menuntaskan permasalahan sosial dan membantu kebutuhan masyarakat. Kemudian pastinya juga adalah untuk menghilangkan adanya ketimpangan sosial yang begitu jauh. Dalam Islam pun ketimpangan sosial itu pastinya juga ada. Lah, bagaimana cara kita mengatasi itu? Dengan cara kita melakukan zakat, infak, dan sedekah itu sendiri. Jadinya ketika kita berzakat, ketika kita bersedekah, ketika kita mau berinfak, pastinya ketimpangan sosial itu akan bisa kita kurangi lagi. Selanjutnya, tujuan dari adanya social entrepreneurship ini adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan adanya keadilan. Jadi diharapkan dengan adanya social entrepreneurship ini, semua lapisan masyarakat merasakan keadilannya, serta mampu menjaga lingkungan dan juga ekosistem, dan juga tidak merugikan banyak orang. Kemudian juga tujuannya lagi adalah agar kita dalam berbisnis itu
mampu menghindari sikap riba yang pada dasarnya itu dilarang oleh agama Islam. Sekian teman-teman pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.